Sahabat Suara Tapian, ini menarik. Tentu setelah kita menyaksikan satu hari penuh di bangsa ini, terutama kemeriahan kemanusiaan yang dipertunjukkan, toleransi yang begitu indah, para tokoh Indonesia berjumpa dengan Sri Paus. Tadi pagi kita menyaksikan bagaimana mereka menyambut Sri Paus, tokoh-tokoh Muslim khususnya hadir di Istiqlal, masjid yang terbesar di Asia. Lalu di sana ada pembicaraan bagaimana kemudian jembatan toleransi keberagaman itu ada dibangun di bawah tanah, menjumpakan katedral dengan Istiqlal, masjid terbesar itu. Tentu menarik karena pesan moralnya bagaimanapun toleransi itu sangat indah. Saya ingin memberi komentar sebenarnya bahwa kita bangga sebagai orang Indonesia menyambut tokoh besar Katolik, terutama Katolik bangga karena pimpinan tertinggi mereka datang melawat ke Indonesia ini. Kita harus belajar dan berkaca pada sejarah. Katolik tidak ujuk-ujuk menjadi satu agama yang sangat toleran, terbuka, dan mereka memiliki semangat pluralitas dan toleransi yang ditolehkan lewat perjumpaan dengan budaya, inkulturasi. Sesungguhnya sejarahnya panjang, terutama perubahan besar itu ketika Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu dikenal juga konsili okumenis. Itu antara tahun 1962 sampai 1965. Ini satu perjumpaan diskusi menarik tokoh-tokoh Katolik, melahirkan banyak gagasan, termasuk nanti Gereja Katolik juga minta maaf atas berbagai kekeliruan gereja, karena gereja pun secara hierarki pernah melakukan kesalahan. Sebutlah kalau kita belajar kenapa ada perang salib, kenapa ada kemudian orang Muslim menyebut perang Sabil, itu juga lahir dari pikiran-pikiran yang keliru dari gereja. Tapi yang terutama Katolik meminta maaf ketika Galileo Galilea, seorang tokoh yang begitu hebat, menyebut bahwa bumi mengitari matahari karena yakin bahwa bumi lah pusat dari segalanya. Dan tentu Galilea sebagai seorang yang belajar Arab, dia juga beracu pada pemahaman yang dia pelajari. Dia belajar bahwa matahari adalah pusat dan bumi mengelilinginya, dan dia akhirnya dihukum oleh gereja. Dan untuk itu gereja sebagai organisasi, terutama Katolik, minta maaf atas kekeliruan yang dilakukannya. Tentu berbagai perubahan-perubahan yang kita dapatkan kemudian, bagaimana Katolik juga membuka diri, menyadari bahwa kemanusiaan, toleransi itu, perdamaian itu harus terus diperjuangkan. Dan sejak itulah kita merasa bahwa inkulturasi yang ditorehkan oleh Katolik. Karena dulu Katolik hanya satu bahasa tunggal, dan sekarang bahasa itu bahasa daerah, bisa mengadopsi atau liturgi di Katolik itu bisa mengadopsi bahasa-bahasa daerah.
sebutlah waktu kita menyaksikan di Gelora Bung Karno misa Katolik yang dihadiri Sri Paus itu, di situ ada seruan-seruan doa dari berbagai daerah suku yang ada di Indonesia, terutama bahasa Batak Toba disampaikan dalam bahasa Batak Toba sebagai doa-doa permohonan pada Tuhan. Ini menarik, inkulturasi yang dilakukan Katolik juga pendekatan budaya, bagaimana gereja juga berbaur, tidak larut, tapi bagaimana persinggungan gereja dengan budaya itu agar mereka bisa terjembatani, mereka bisa merangkul. Jadi budaya didekati. Tentu banyak hal-hal yang dikritisi tentang budaya, tapi Katolik lebih mengadopsi inkulturasi. Di Samosir misalnya, gereja Katolik maju karena inkulturasi ini juga. Saya kira inilah yang kita harus pelajari, bahwa Katolik boleh berbangga karena satu-satunya gereja yang secara hierarki organisasinya militan besar dan kuat. Ini yang saya pelajari dari gereja Katolik, bahwa gereja Katolik sudah sangat banyak berubah. Justru yang kita sebut gereja reformasi atau gereja Protestan justru harus mereformasi diri kembali menurut saya, karena mengingat terlalu banyak sekte aliran-aliran di Protestan. Bayangkan di Indonesia saja 326 sinode ada di Indonesia yang Protestan, yang aliran Protestan. Katolik tetap satu. Ini yang membuat saya mengajak kita belajar bagaimana kita militan satu. Tentu kita menghargai keberagaman, tetapi ketika misalnya aliran-aliran itu terlalu banyak, kita tidak bisa sehati dan sinergi. Satu juga seruan dari Konsili Vatikan itu menyerukan bahwa bangsa-bangsa butuh sinergi, bahwa semua agama harus saling merangkulan. Itu sebabnya Gereja Katolik sangat terbuka dan menghargai perbedaan dan menghargai bagaimana sinergitas itu dibutuhkan dan dilakukan. Ini komentar saya.